warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafara Nurisra. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang format penulisan naskah berita TV dari hasil liputan dan TT Studio dengan mata kuliah penyiaran dengan dosen pengampu Dr. Rozia SPDMA. Sebelum kita memasuki langkah-langkah penulisan dalam berita TV, kita harus tahu apa pengertian dari televisi, berita TV maupun naskah. Televisi ini merupakan media komunikasi massa elektronik yang menyampaikan informasi secara audio visual, menggabungkan unsur visual dan audio dalam menyampaikan informasi, yang dikutip dari Fahrudin 2012. Berita TV ini harus kita buat menarik, akurat, jelas, dan sesuai dengan kaidah jurnalistik agar dapat mudah dipahami permisa yang menonton, lebih mudah dipahami oleh permisa yang berasal dari berbagai latar belakang, yang dikutip dari Berjuri 2010. Berikut ini adalah naskah berita TV yang sangat berbeda dengan media cetak karena harus menyesuaikan dengan perbedaan dari media cetak ini. Naskah berita TV harus mengikuti aturan spesifik karena harus disesuaikan dengan gambar dan suara untuk memperjelas pesan yang kita sampaikan kepada permisa agar lebih efektif dalam penyampaian pesan tersebut. Dan dikutip dari Haryanto et al. 2000. Yang berikut adalah unsur berita TV yang dikutip dari Yulia Masari 2010. Yang pertama, unsur berita TV ini yaitu akurat. Penyampaian berita TV ini haruslah akurat ataupun spesifik agar penonton ataupun pendengar jelas apa yang telah kita sampaikan, mengerti dan paham. Yang kedua itu lengkap. Kita harus menyajikan informasi tersebut lengkap maupun spesifik agar informasi yang tersebut tidak berbohong ataupun tidak hoax, misalnya seperti itu. Berikutnya adalah berimbang, di mana kita ini tidak boleh memihak dan kita ini harus menyajikan kedua sisi berita secara adil dengan sisi yang tidak memihak satu sama lain. Harus adil di depan publik. Berikutnya adalah objektif, yang dimana tidak boleh mengandung opini pribadi hanya berdasarkan fakta yang ada, berdasarkan fakta tanpa opini atau bias jurnalis. Yang berikutnya itu ringkas dan jelas, yang dimana gunakan bahasa kita yang sederhana, menggunakan bahasa yang sopan, langsung ke pokok masalah agar kita mudah dipahami oleh pemirsa dari berbagai kalangan. Yang berikut adalah struktur naskah berita TV, yaitu LED pembuka berita. Itu kita harus merangkum inti berita dengan kalimat menarik agar penonton langsung memahami pokok bahasan bagian awal, yang menarik perhatian dengan menyampaikan inti berita secara singkat dan jelas. Yang berikutnya adalah tubuh berita. Tubuh berita ini kita harus menyajikan informasi utama yang diperkuat dengan data dan wawancara narasumber yang dengan jelas dengan data, kutipan narasumber, dan latar belakang peristiwa yang telah terjadi. Yang berikutnya adalah penutup. Kita harus bisa menyampaikan kesimpulan ataupun informasi tambahan yang relevan dengan isi berita, memberikan kesimpulan ataupun perkembangan terbaru dari berita yang telah kita sampaikan. Yang berikutnya yaitu adalah teknik penulisan naskah berita televisi, di mana kita sudah memasuki bagaimana teknik penulisan berita. Yang pertama yaitu gunakan bahasa percakapan, yang dimana menggunakan bahasa sehari-hari yang mudah dipahami agar berita ini lebih komunikatif dan mudah dipahami. Apalagi penontonnya kebanyakan dari orang-orang di luar perkotaan, misalnya seperti itu. Yang kedua itu gunakan kalimat pendek. Kalimat pendek ini kalimat harus ringkas dan langsung ke inti. Berita panjang dapat membuat permisa itu sulit memahami isi berita, sehingga harus se-efisien mungkin. Berikut adalah hindari kata-kata teknis yang sulit dipahami. Gunakanlah istilah yang sederhana dan familiar bagi permisa dan jelas agar semua pemirsa yang menonton dapat memahami isi berita tanpa membingungkan apa yang telah kita sampaikan. Berikutnya adalah gunakan kalimat aktif, yang dimana
Berita ini harus terasa hidup dan dinamis dan menarik sehingga tidak pasif maupun menonton. Yang berikutnya itu sesuaikan dengan gambar yang ditampilkan. Kita harus bisa, narasi yang telah kita sampaikan harus sesuai dengan gambar, relevan dengan visual yang muncul di layar. Disampaikan harus sejalan dengan gambar agar pesan tersampai lebih efektif. Yang berikutnya itu adalah proses penulisan naskah berita TV yang dibagi menjadi 3. Yang pertama itu peliputan berita. Nah, di saat ini kita sebagai wartawan mungkin mengumpulkan informasi dan mewawancarai narasumber untuk mendapatkan fakta di lapangan, mencari informasi di lapangan, melakukan wawancara dengan narasumber yang sedang terjadi di lapangan tersebut, serta mengumpulkan data-data yang relevan. Yang berikutnya yaitu penulisan naskah. Kita bisa merangkai fakta menjadi cerita yang logis dan komunikatif sesuai dengan kaidah jurnalistik, mengolah data menjadi narasi berita yang sesuai dengan kaidah jurnalistik dan format televisi. Yang terakhir itu adalah penyuntingan. Penyuntingan itu adalah mengecek kesalahan ejaan, fakta akurat informasi, tata bahasa, serta memastikan naskah sesuai dengan gambar yang digunakan. Berikut adalah format penulisan naskah TV yang terbagi menjadi 2. Yang pertama itu script pack format, yang dimana format ini membagi halaman-halaman dibagi menjadi 2 kolom, kiri untuk visual dan sebelah kiri untuk deskripsi visual, dan sebelah kanan untuk naskah, suara, ataupun audio. Yang kedua yaitu adalah single form format, yang dimana naskah disusun ditulis dalam satu kolom dengan deskripsi visual, dalam tanda kurung, kurang lebih cocok untuk berita singkat ataupun pendek ataupun berita secara langsung. Berikut adalah contoh naskah berita TV, yang dimana visual, video kebakaran di pasar misalnya, dengan audio, sebuah kebakaran hebat melanda pasar tradisional di pusat kota pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Misalnya yang kedua yang visual itu wawancara dengan saksi. Audionya, menurut salah satu pedagang, api tiba-tiba muncul dari kios tengah sebelum menyebar ke area lainnya. Nah, contoh naskahnya seperti itu. Berikut adalah proses produksi berita televisi. Yang pertama itu adalah praproduksi. Praproduksi ini meliputi perencanaan, penentuan topik, serta persiapan alat dan tim topik, penjadwalan wawancara, dan persiapan alat produksi seperti kamera, mikrofon, serta pencahayaan. Yang kedua yaitu adalah produksi. Wartawan melakukan peliputan berita di lapangan ataupun di taping studio, yang dimana melakukan perekaman. Proses tersebut baik berita maupun di lapangan, termasuk wawancara dan pengambilan gambar tambahan. Yang berikutnya adalah pasca produksi, yang dimana proses editing video dan penggabungan suara serta mixing audio sebelum tayang, editing video dan audio, penyesuaian dengan naskah dengan gambar, serta penambahan efek visual jika diperlukan sebelum ditayangkan. Berikutnya adalah taping studio dalam produksi berita, yang dimana taping studio ini adalah proses rekaman berita sebelum ditayangkan dan digunakan ataupun disiarkan untuk memastikan kualitas siaran lebih baik dan menghindari dari kesalahan teknis. Berikutnya adalah keuntungan taping studio ini. Keuntungannya kita bisa meminimalkan kesalahan teknis dalam siaran langsung. Kita mungkin bisa mengedit sebelum kita menayangkan ke publik. Yang berikutnya itu memberikan kesempatan bagi penyiar untuk mengulang pengambilan jika terjadi kesalahan dalam penyampaian berita. Berikutnya itu memungkinkan penyuntingan maupun penyesuaian suara serta visual agar lebih sesuai dengan standar penyiaran, agar tidak terjadinya kesalahan. Yang berikutnya itulah mengurangi tekanan terhadap presenter dibandingkan dengan siaran langsung, sehingga dapat meningkatkan kualitas penyampaian berita. Yang berikutnya adalah memungkinkan penggunaan efek visual maupun grafis ataupun subtitle
tambahan untuk memperjelas isi berita ataupun seperti animasi-animasi. Berikutnya adalah langkah-langkah tapping studio, yang dimana yang pertama yaitu persiapan studio. Kita harus memiliki studio untuk menyiapkan peralatan seperti kamera, mikrofon, pencahayaan, dan perangkat untuk perekaman. Yang kedua itu harus melakukan briefing dengan presenter dan kru, yang dimana kita menyusun alur siaran serta memastikan seluruh kru memahami perannya masing-masing. Yang ketiga yaitu rekaman berita. Presenter membacakan berita sesuai dengan naskah, diikuti dengan pengambilan gambar tambahan jika diperlukan. Yang keempat yaitu penyuntingan dan review, yang dimana video yang sudah kita rekam dari hasil tersebut diedit untuk menghilangkan kesalahan atau memperbaiki aspek teknis seperti suara ataupun pencahayaan. Yang kelima itu finalisasi dan penyiaran. Setelah selesai diedit, berita TV siap untuk ditayangkan sesuai dengan jadwal siaran. Berikut adalah perbedaan tapping studio dengan siaran langsung, yang dimana dari segi kesalahan teknis dari tapping studio nih kita mungkin bisa diperbaiki melalui editing, sedangkan saat siaran langsung kita tidak dapat memperbaiki, harus disegera kita atasi, misalnya kesalahan dalam pengucapan atau misalnya seperti itu. Yang berikutnya adalah tekanan terhadap presenter. Kalau di tapping studio mungkin lebih rendah karena bisa mengulang, sedangkan siaran langsung lebih tinggi karena tidak adanya kesempatan untuk mengulang. Yang berikutnya adalah fleksibilitas dalam editing. Biasanya dalam tapping ini bisa ditambah efek visual, grafis, ataupun penerjemah misalnya seperti itu. Sedangkan siaran langsung tidak bisa diedit, hanya bisa menggunakan overlay saat live. Yang berikutnya adalah waktu produksi. Kalau di tapping studio membutuhkan waktu tambahan untuk editing, sedangkan siaran langsung ditayangkan di depan publik. Jadi kesimpulan dari materi yang telah saya sampaikan, naskah berita TV harus jelas, akurat, dan selaras dengan visual yang ditampilkan agar pesan tersampaikan dengan baik kepada pemirsa ataupun penonton. Berikutnya adalah proses produksi berita TV terdiri dari 3 tahapan, yaitu praproduksi, produksi, dan pasca produksi yang harus dilakukan secara sistematis. Yang terakhir yaitu tapping studio membantu kita meningkatkan kualitas berita sebelum disiarankan dan mengurangi kemungkinan kesalahan teknis yang dapat mengganggu siaran yang akan kita tayangkan kepada pemirsa. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.